Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Isnatun. Saya di sini dari kelas Perbankan Syariah A semester 5 IAIN Kudus. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen guna memenuhi tugas UAS semester 5. Yang pertama yaitu jelaskan pengawasan pasif dan aktiva dalam pembiayaan bank syariah. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan downgrading risk dan sebutkan dampak dan bagaimana cara meminimalisirnya. Yang ketiga yaitu sebutkan jenis pembiayaan sindikasi dan bagaimana prosesnya. Yang keempat yaitu apa kewenangan Basarnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu persaingan pembiayaan sangat ketat dengan hadirnya pembiayaan online baik syariah maupun konvensional. Dan pertanyaannya yaitu bagaimana strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online. Yang pertama tentang pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan aktif ini dilakukan dengan pengawasan on the spot, yaitu di tempat usaha para debitur, sehingga secara langsung akan dapat diketahui segala masalah yang timbul. Yang kedua yaitu pengawasan pasif dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan debitur, seperti laporan keadaan keuangan dari neraca dan laba atau rugi, laporan penyaluran keuangan dari mutasi rekening pinjaman, laporan aktivitas dari keadaan stok dan perkembangan usaha dan sebagainya. Selanjutnya soal kedua yaitu apa yang dimaksud dengan downgrading risk dan bagaimana dampak dan cara meminimalisirnya. Downgrading risk ini adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi pada lembaga keuangan. Dampak bagi pemegang saham adalah menurunnya nilai investasi, dan dampak bagi pegawai kehilangan pendapatan, dan dampak pada nasabah ini adalah krisis likuiditas. Cara meminimalisirnya yaitu yang pertama membangun lingkungan manajemen risiko yang tepat serta kebijakan dan prosedur yang sehat. Yang kedua yaitu menciptakan proses pengukuran mitigasi dan monitoring. Yang ketiga adalah kontrol internal. Selanjutnya yaitu soal ketiga, sebutkan jenis pembiayaan sindikasi dan bagaimana prosesnya. Yang pertama itu sindikasi murni, yang kedua klub deal. Sindikasi murni yaitu pembiayaan yang disindikasikan oleh dua bank atau lebih berdasarkan sebuah akad pembiayaan yang syaratnya dan ketentuannya berlaku sama dengan semua pemberi fasilitas atau bank. Sindikasi murni ini mengorganisasikan proses pembentukan fasilitas pembiayaan sindikasi antar bank dengan lembaga keuangan syariah dalam rangka pembiayaan proyek berskala besar. Yang kedua yaitu klub deal. Klub deal adalah fasilitas pembiayaan multilateral untuk sebuah proyek yang spesifikasi berdasarkan akad pembiayaan bilateral antara nasabah dengan masing-masing pemberi fasilitas. Yang keempat yaitu apa kewenangan Basarnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan. Kewenangan Basarnas sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan dan jasa. Basarnas juga dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapatan hukum, yaitu berupa pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah ditentukan atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Kehadiran Basarnas merupakan salah satu upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan keadilan. Dasar hukum penyelesaian sengketa ini melalui Basarnas berpedoman pada hukum Islam dan juga hukum nasional. Yang kelima yaitu persaingan pembiayaan sangat ketat dengan hadirnya pembiayaan online baik syariah maupun konvensional. Bagaimana strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online? Di sini strateginya itu ada 3. Yang pertama yaitu perbankan membuat kebijakan ihtiyah sesuai dengan prinsip prudensial dalam pemberian pembiayaan. Tidak boleh didesak dengan pengejaran target ataupun pengaruh lainnya. Perbankan syariah harus menerapkan proses pembiayaan yang pruden dan konservatif dalam penetapan in-house limit pembiayaan.
Strategi yang kedua yaitu perbankan syariah harus konsisten dengan modal bisnis. Perbankan syariah harus mengkaji potensi pasar dan bisnis dengan baik sebelum memutuskan masuk ke dalam bisnis. Perbankan syariah harus aktif memperbaiki secara konservatif serta konsisten. Yang ketiga yaitu sistem monitoring yang kuat. Perbankan syariah harus konsisten mengembangkan sistem monitoring yang lengkap, yaitu membentuk unit khusus monitor dan collection di kantor pusat dan cabang, sistem traffic light, pembiayaan dan pengembangan aplikasi collection untuk segmen konsumen. Perbankan syariah juga harus memiliki sistem pendukung whistleblowing system atau WBS, yaitu untuk mendeteksi adanya resiko operasional dalam proses pembiayaan. Terima kasih.